Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini untuk geografi perdesaan dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke. Untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai karakteristik desa dan tipologi desa. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang lain. Hari ini kita akan mempelajari tentang profil desa. Ya, seperti tugas di pertemuan minggu lalu yang dimana kalian membuat profil desa dari desa tempat kalian tinggal saat ini. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari profil desa dan apa sebenarnya isi dari profil desa itu? Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa atau kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, dari data keluarga, data personil, individu, masyarakat yang ada di sana, kemudian potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarpras hingga perkembangan kemajuan dan permasalahan dari wilayah desa dan kelurahan. Jadi, profil desa itu berisi segala macam hal informasi mengenai desa itu, baik dari sosial, ekonomi, sarana prasarana hingga permasalahan ataupun dana keuangan yang ada dari desa itu. Sehingga dengan membaca profil desa kita bisa secara utuh dapat memahami seperti apa desa yang kita akan kunjungi misalnya nanti. Nah, itulah profil. Nah, perlukah profil desa itu? Dan untuk apa? Profil desa digunakan sebagai data dasar. Seperti saya bilang tadi, dengan membaca profil desa, jika sebuah desa itu membuat sebuah profil sesuai dengan yang dituliskan tadi, tujuannya tadi, maka kita dapat memahami desa itu secara menyeluruh hanya dengan membaca profilnya. Oke. Sehingga profil desa itu menjadi data dasar di mana untuk para pelaku pembangunan desa atau kelurahan untuk mendukung, nah desa itu untuk mendukung perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi kebijakan. Oke, program kegiatan penanggulangan kemiskinan dan seterusnya, yang dimana profil itu menjadi data dasar. Sehingga ketika kita ingin membangun sebuah desa, kita lihat data dasarnya. Nah, cuman permasalahan sekarang adalah data dasar ini setiap daerah belum punya, atau punya profil desa tapi belum menyeluruh. Nah, itu menjadi PR. Jadi ketika akan membuat sebuah perencanaan desa, apalagi sekarang dengan adanya dana desa jadi bingung. Desa-desa jadi bingung untuk membangun apa. Untuk apa duitnya? Duitnya sampai 1 miliar bingung untuk apa. Akhirnya jadi korupsi. Ya, Pak Kades yang nggak tahan ngeliat uang banyak, akhirnya dikorupsi oleh Pak Kades. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka bingung mau bawa apa. Mereka tidak paham potensi yang ada di wilayahnya. Permasalahan apa yang ada di wilayahnya. Oke? Tahunya nanti kalau ada duit, dapat dana dari pemerintah, bangun ngaspal jalan, bangun gapura, ya, bangun selokan. Nah, seperti itu saja terus-menerus tanpa terpikirkan sesuatu yang baru yang untuk memperbaiki wilayah desanya. Nah, itu yang jadi PR bagi para kepala desa. Dan kalau kalian di sini, nah, fungsi dari profil desa yang kalian buat itu adalah jika kalian nanti mendatangi desa-desa yang kalian buat, bisa jadi nanti kalian akan diminta oleh desa itu untuk menyusun profil desa secara utuh. Nah, yang saya berikan di tugas kemarin hanyalah sebagian kecil dari profil desa yang menurut Permendagri nomor 12. Oke, nah itu bisa kalian lengkapi dengan membaca Permendagri nomor 12. Dan nantinya, nah, ketika desa itu mau seperti itu, maka kalian nanti bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan. Pekerjaan sebagai penyusun inventarisasi profil desa atau kelurahan di tempat tinggal kalian. Ya, itu bentuk pengabdian. Jadi nanti orang-orang di sana tahu, oh ternyata kamu kuliah di UMS, foto geografi itu ada gunanya. Nah, gunanya apa? Guna untuk masyarakatnya jelas. Oh ternyata kuliah di geografi itu bisa kayak gini, bisa bantu desa, bisa bangun desa. Nah, itu yang menjadi penting. Ya. Kemudian untuk apa aja sih data profil desa atau kelurahan itu? Yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristiknya, baik dari potensi sumber daya alam, sumber manusia, kelembagaan, sapras, dan segala sesuatu yang ada di desa itu termasuk permasalahan pembangunan yang ada di desa. Jadi profil itu gunanya untuk itu. Yang kedua untuk mengukur kecepatan perkembangan desa. Dan desa atau kelurahan sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta lembaga serta sarpras yang ada di desa itu yang setiap tahun. Jadi profil itu nanti akan terlihat, oh tahun ini bangun apa, tahun depan bangun apa, tahun depan bangun apa. Kemudian saat ini bagaimana kondisinya? Oh ternyata pembangunan yang kemarin itu gagal. Gagalnya mengapa? Iya bangunannya ada,
Oke, sudah ada bentuknya tetapi tidak berdampak ke masyarakat. Karena perekonomian masyarakat tidak maju atau misalnya membangun tempat pujasera. Oke, pujasera tetapi ternyata yang memanfaatkan itu bukan warga desa tetapi orang dari luar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pembangunannya itu tidak berhasil, tidak ada sinergi antara pembangunan dengan masyarakat yang sekitar. Padahal di desa itu identik dengan gotong royong keguyuban. Nah, kalau ternyata pembangunannya tidak menambah ke masyarakat secara keseluruhan, maka ada yang salah dalam program pembangunan desa tersebut. Kemudian, untuk mengukur status kemajuan, nah ini dari data-data profil itu bisa melihat, oh ternyata desa ini sudah ya swakarya atau sudah swasembada. Nah, dilihat dari mana ya? Dari data-data inventarisasi yang ada. Dimulai dari keluarga, dari pendapatan, dari potensi sumber daya, dan lain-lain. Kemudian, menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipasi berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Jadi dengan adanya profil desa, ketika kecamatan itu ingin membangun sesuatu, tiap desa itu bisa menunjukkan, oh Pak, bangun itu bagusnya di tempat saya karena kondisi tempat saya seperti ini. Atau misalnya Pak, camatnya pengen nanya, bagaimana kita membangun apa nih di kecamatan kita? Nah, tiap desa Pak Kades itu sudah punya datanya. Oh, desa kami seperti ini Pak, desa kami punya potensi ini. Kalau Bapak bingung untuk Pak Camat bingung mau bikin program apa nih Pak, di tempat kami itu ada masalah ini, masalah pendidikan, masalah kemiskinan, ini Pak, silakan Pak, dana dari kecamatan untuk menyelesaikan masalah di desa kami, misalnya seperti itu, ya. Itu menjadi input strategis. Nah, permasalahannya lagi-lagi bukan hanya desa, tapi Indonesia itu kekurangan di data, basis datanya itu kurang, sehingga wajar saja banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran karena datanya itu tidak valid, datanya itu tidak lengkap, datanya tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Karena datanya tidak time series, datanya tidak secara menyeluruh melingkupi semua aspek yang ada di masyarakat. Ini pendaya gunaan data profil desa atau kelurahan. Yang lainnya ya intinya adalah untuk bagaimana jadi data dasar kemudian untuk menentukan arah pengembangan desa sesuai dengan potensi dan perkembangan masyarakat. Untuk penilaian misalnya nanti ada pengukuran kinerja pembangunan desa. Oke, misalnya nanti dana desa perlu dilaporkan, maka sudah ada datanya. Oh, ini datanya tentang ini. Anggaran yang kami kemarin untuk bangun ini, dampaknya ini, jelas. Jadi Pak Kades tidak akan kena KPK. Nah, ini pentingnya di situ. Nah, jadi, saya ingin mengajarkan kalian untuk ini. Bisa jadi di antara kalian akan nanti jadi Pak Kades setelah lulus S1, atau orang tua kalian sudah menjadi Kades sekarang, Pak Kepala Desa, atau Pak D kalian, Om kalian, sudah menjadi Kades, bisa kalian bantu dengan ini. Bisa kalian jelaskan, oh ini fungsinya data profil itu untuk apa. Bekerja untuk ini, misalnya. Nah, inilah fungsi dari data profil desa atau kelurahan. Profil desa itu isinya adalah karakteristik desa. Oke, ini saya simpulkan. Jadi profil desa itu berisi tentang karakteristik desa. Semuanya, dari manusianya, dari alamnya, dari lembaganya, sampai semua yang ada di desa itu berada di profil desa. Dari kesehatannya, dari permasalahannya, potensi semua ada di desa. Nah, dari karakteristik itu nanti akan memunculkan potensi dan masalah. Oke, walaupun di dalam profil itu sudah ada karakteristik, sudah ada potensi dan masalah, tapi nanti dari karakteristik itu akan kalian bisa memperkirakan potensi apa yang akan muncul atau masalah apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, dengan begitu nanti akan mempermudah bagi kalian dalam merencanakan desa itu ke depannya seperti apa. Ingat sekali lagi, desa itu sekarang punya dana desa sehingga untuk bicara dana sudah aman, tetapi yang lebih penting lagi adalah desa punya fungsi yang sangat penting, sangat urgen bagi kehidupan kita. Desa menyediakan bahan baku, desa menyediakan semua kebutuhan kita. Oke, di desalah kita itu mendapatkan kebutuhan. Jangan sampai fungsi desa yang ada di Indonesia digantikan oleh desa-desa lain yang ada di luar negeri. Oke, kita punya banyak desa, kita punya banyak lahan, jangan sampai kita melakukan impor untuk sesuatu yang seharusnya bisa dihasilkan oleh negeri kita sendiri. Itu dari mana kita bisa tahu itu? Dari buat profil desa. Nanti kalau seluruh desa di Indonesia ini sudah punya profilnya, Pak Presiden itu gampang mau membuat apa di negara kita. Karena dia sudah tahu potensi setiap wilayah apa, sudah tahu masalah dari setiap wilayah apa. Bahkan potensi dan masalahnya di tingkat yang lebih kecil yaitu desa. Bukan kecamatan, bukan kabupaten, bukan provinsi. Nah, ini laporan fungsi dari profil desa. Digunakan untuk apa? Perencanaan desa dan juga untuk perencanaan wilayah yang lebih luas
untuk kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Apa saja sih tadi data desa? Data profil desa. Profil desa itu pertama adalah data dasar keluarga. Ya sudah, pastinya bagaimana kualitas manusia yang ada di suatu desa. Jadi tidak hanya bicara kualitas, tidak bicara berapa banyak kepala keluarga, berapa banyak ibu rumah tangga, berapa banyak anak-anak, berapa banyak remaja, tapi juga bagaimana kualitasnya, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kesehatan mereka, dan seterusnya. Sehingga data dasar keluarga ini merupakan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi, hingga permasalahan kesehatan keluarga dan perkembangan keamanan kehidupan di lingkungannya. Jadi seluruhnya. Jadi bagaimana sosialnya, sosial masyarakat yang ada di desa itu. Nah, dengan ini, maka nanti akan mempermudah bagaimana Pak Kades untuk mengembangkan, oh ternyata masyarakatnya kebanyakan itu cuma lulusan SD. Jadi perlu yang namanya lembaga-lembaga pelatihan keahlian. Ya, pelatihan-pelatihan khusus untuk keahlian-keahlian tertentu, misalnya menjahit atau yang lain. Atau membuat sebuah industri rumahan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masyarakatnya. Nah, kalau misalnya ternyata masih banyak yang memiliki gizi buruk. Berarti bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya, kualitas makanan yang ada di masyarakatnya. Nah, itulah fungsi dari data profil desa, khususnya untuk dasar-dasar keluarga. Jadi, untuk apa saja potensi dan perkembangan keluarga? Untuk potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan, pendidikan, aset, dan lain-lain tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Sehingga akan mempermudah dalam perencanaan di desa tersebut. Kemudian potensi. Nah, tadi data dasar potensi. Potensi yang menjadi dasar sebagai dasar pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan, dan tipologi desa dan kelurahan. Jadi dengan potensi ini, kita akan menentukan, untuk bagaimana membangun desa itu. Nah, ini dari data potensi. Jadi tidak perlu nanti seseorang datang ke sana, pemerintah datang, atau kepala desa datang, atau investor datang, kira-kira saya punya duit, kira-kira desa ini mau dibangun apa ya? Jangan kemudian ke para staf-staf di kantor desa itu, termasuk Pak Kadesnya bingung, apa ya potensi desa kita? Nah, malah bingung, malah tanya kanan tangan kiri. Akhirnya investornya ragu, akhirnya tidak jadi melakukan investasi. Jadi ketika sudah punya data potensi, maka dengan bangganya, dengan tegasnya Pak Kepala Desa bisa bilang, potensi tempat kami ini pertama, lahannya subur, kami punya perbukitan yang di sana nanti bisa untuk tempat wisata, kami punya lahan sawah yang luas, kami punya sumber daya air yang melimpah, jadi bisa dibangun untuk misalnya pemancingan, bisa dibangun untuk kolam renang, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi seharusnya seorang kepala desa itu seperti itu. Ya nanti kalau kalian jadi kepala desa harus seperti itu, jangan pelangap-pelongo bingung mau menentukan sesuatu. Nah, potensi itu apa sih? Potensi adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun yang lainnya, yang digunakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hasil, nah ini berapa hasil pengolahan data profil desa? Hasilnya untuk apa sih? Nah, nanti kalian tahu, ternyata ada kualitas ibu dan anak, tingkat potensi umum desa, tingkat potensi pengembangannya apa sih? Terus kemudian tipologi desanya apa? Misalnya tipologinya ternyata desa agraris, desa perkebunan, pertanian, atau desa peternakan, dan lain-lain. Nah, terus laju perkembangannya gimana? Statusnya apa statusnya? Dengan status itu maka menunjukkan, bisa bangga dan bisa juga nanti sebagai branding. Ternyata kami adalah desa yang swasembada. Kami itu desa wisata. Nah, nanti orang-orang bisa datang dan melihat apakah benar seperti itu. Nantinya investor akan banyak masuk dan pendapatan desa, kas desa akan menjadi semakin meningkat. Serta yang paling penting, indikasi program pembangunan desa kelurahan tahun selanjutnya. Jadi Pak Kades itu nggak usah pusing. Dapat duit 1 miliar nggak usah bingung mau untuk apa. Karena sudah ada datanya, tinggal dibangun saja di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu saja materi kita tentang profil desa, kegunaan profil desa, singkat memang, ya, di mana intinya profil desa itu digunakan sebagai data dasar dari pembangunan yang ada di desa. Nah, silahkan kalian nanti berdasarkan tugas mengerjakan profil desa ini sesuai dengan desa kalian, kemudian coba kalian simpulkan. Nah, nantinya kita akan melakukan diskusi mengenai hasil yang sudah kalian dapatkan. Oke. Nah, jika ada pertanyaan mengenai desa, karena saya yakin banget sekali desa ini adalah suatu objek kajian yang sangat jarang sekali orang yang tertarik di sana. Namun, desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi,
saya ingin mengajak kalian untuk lebih melihat desa itu secara objektif, melihat desa itu sebagai sebuah objek pembangunan, sebagai lokasi pembangunan yang menarik. Ya, demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.